wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan sehingga di kesempatan siang hari ini kita masih dikumpulkan salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jannatul Firdaus untuk sama-sama mempelajari tentang perkara agama kita. Pada kesempatan kemarin kita telah menyelesaikan dari apa yang kita baca dari tafsir surat At-Tur, dan insyaallah taala kita akan masuk pada surat Dzariyat. Siapa yang baca ayat 1 sampai 14? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. Jazakallah khair, barak fik, Allahumma barik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, ya, sebelumnya kita akan sampaikan beberapa faedah ya terkait dengan surat Adz-Dzariyat. Nama surat yang jadi disebut di sini adalah dengan nama surat Adz-Dzariyat, ya, sebagaimana disebut dalam mushaf. Kemudian penjelasan ya apakah surat Dzariyat Makkiyah atau Madaniyah. Ya, surat Dzariyat adalah surat Makkiyah. Naqalal ijma' ala dzalika ghairu wahid minal mufassirin. Jadi tidak hanya satu dari kalangan para ahli tafsir menukilkan akan kesepakatan ulama, ya, bahwasanya surat Dzariyat adalah surat Makkiyah. Ini bil ijma', ya, dengan kesepakatan ulama. Kemudian maksud dari surat dikatakan bahasanya min ahammi maqasidi hadhi surah, termasuk dari maksud atau tujuan surat ini adalah iqamatul adillah. Ini menegakkan hujjah atau menegakkan dalil ala annal ibadata la takunu illa lillahi ta'ala wahdah. Ya, bahasanya ibadah itu
tidaklah ya terwujud, tidaklah terjadi atau tidak diperuntukkan melainkan ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ala annal ba'tsa haqqun. Bahwasanya hari berbangkit itu adalah ya benar adanya dan pasti akan terjadi, tidak bisa diingkari. Kemudian pembahasan surat Adz-Dzariyat ini ya termasuk yang paling tampak dari pembahasan yang terkandung di dalamnya, yaitu bahasanya surat ini uftutihat hadhihi surah bil qasam minallahi ta'ala bi ba'di makhluqatihi. Bahwasanya surat ini, yakni surat Adz-Dzariyat, ya dibuka ya dengan qasam, yaitu sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan sebagian makhluknya, ya bahwasanya ala annal ba'tsa wal jaza kilahuma haqqun. Ya bahwasanya hari berbangkit dan juga hari pembalasan keduanya ini adalah benar adanya. Nah, pasti akan ya terjadi. Kemudian di antara pembahasan dalam surat ini ibtalu mazaimil mukadzibin, yaitu ya pembatalan apa yang disangka oleh orang-orang yang mendustakan akan hari berbangkit. Ya, yaitu pembatalan alasan mereka ya tentang apa? Pendustaan mereka terhadap hari berbangkit. Dibatalkan ya, dibantah, yaitu apa? Sangkaan mereka bahwasannya hari kiamat itu tidak terjadi. Maka dalam surat Adz-Dzariyat disebutkan bahwasanya ya dibatalkan sangkaan mereka, yaitu tentang ya hari berbangkit atau hari kiamat. Kemudian wa wa'iduhum bi adzabin nar. Kemudian ancaman Allah Subhanahu wa taala ya terhadap orang yang mendustakan hari kiamat atau hari berbangkit atau hari pembalasan dengan azab api neraka. Kemudian yang ketiga termasuk pembahasan dalam surat ini bayan ma'adahullah Subhanahu wa taala li ibadihil muttaqin. Yaitu penjelasan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ya Allah Subhanahu wa taala janjikan pada hamba-hambanya yang bertakwa. Ya, kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian ya yang keempat ya dalam surat Adz-Dzariyat dzikru tarafin min qasasil anbiya, yaitu penyebutan yaitu akhir dari kisah para nabi ya, semisal Nabi Ibrahim ya, Ibrahim wa Lut, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Lut wa Hud, Nabi Hud wa Saleh, Nabi Saleh wa Musa ya, wa Nuh alaihi wassalatu wassalam. Di dalam surat Adz-Dzariyat ya ini juga disebutkan, tapi tidak secara ya banyak dalam menceritakan kisah ya para nabi ini. Ya akan tapi tarafnya, yaitu ujung-ujungnya. Ya, jadi intinya apa? Di situ disebutkan ya, tetapi tidak secara detail sebagaimana surat yang lainnya. Kemudian yang kelima, dzikru ma yadullu ala kamali qudratillahi ta'ala. Yaitu penyebutan ya perkara yang menunjukkan akan kesempurnaan ya kudrah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya wa ala saati rahmatihi, dan menunjukkan ya luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Adz-Dzariyat ya disebutkan apa yang menunjukkan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam takrir, yakni penetapan annallaha ta'ala ma khalaqal jinna wal insa illa li ibadatihi. Jadi penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia ya melainkan untuk beribadah kepadanya. Ya. Kemudian yang ketujuh tawa'udul musyrikin bi ayyana lahum, yaitu ancaman kepada kaum musyrikin bahasanya mereka akan ya mendapatkan nasibun minal adab. Itu mereka akan ya mendapatkan ya bi ayyana lahum nasibum minal adab. Ya, akan mendapatkan bagian dari adab. Mithlu nasibi nudaraihim minal mukadzibin. Ya, semisal ya bagian ya orang-orang semisal mereka. Ya, yaitu dari apa? Minal mukadzibin, dari orang-orang yang mendustakan.
Jadi ancaman pada kaum musyrikin Arab atau orang-orang yang menyerupai mereka, ya, dari kaum musyrikin Arab menyerupai orang musyrikin Arab hingga, ya, pada zaman kita ini yang menyerupai mereka orang-orang musyrik, ya, dengan apa? Dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahasanya mereka akan mendapatkan azab seperti apa? Bagian yang telah diterima atau telah apa? Dirasakan oleh orang-orang yang semisal mereka dari umat-umat yang terdahulu yang telah apa? Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari kaum, ya, Nabi Nuh, ya, dan juga Nabi Saleh, Nabi Hud, ya, dan yang semisalnya. Dan juga dalam surat Adz-Dzariyat, ya, terdapat ancaman bagi orang-orang yang kafir, ya, orang-orang kafir, ya, bahwasanya mereka akan, ya, mendapatkan apa yang dijanjikan pada mereka, yaitu azab. Bahwasanya apabila seorang mati dalam keadaan kafir, ya, maka, ya, akan mendapatkan azab yang abadi, yaitu terus-menerus, ya, akan menimpa pada mereka. Ini di antara ya pembahasan yang akan, ya, kita baca tentang tafsir surat Adz-Dzariyat, ya, tentang tafsir surat Adz-Dzariyat. Kemudian disebutkan dalam mukhtasar bahwasanya dalam, ya, surat ini termasuk dari pembahasannya adalah ta'riful jinni wal ins, ya, itu memberikan tahu kepada jin dan manusia, ya, bi anna masdara rizqihim minallahi wahdah, bahwasanya, ya, rezeki mereka dari Allah Subhanahu wa taala semata, ya, dan tujuannya apa? Yaitu liyukhlisu lahu al-ibadah, yaitu untuk mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Ya, ini diantara maksud dari atau tujuan dari surat ini, yaitu, ya, supaya jin dan manusia itu mengetahui, ya, mengetahui bahasanya sumber, yaitu bi anna masdar rizqihim minallahi wahdah. Yani sumber rezeki mereka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan supaya mereka itu apa? Liyukhlisu lahu al-ibadah. Supaya mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya, ini, ya, termasuk, ya, tujuan atau faedah yang terdapat dalam surat Adz-Dzariyat. Kemudian kita akan baca, ya, terjemahannya dan juga sekalian tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, "Wadz-dzariyati dzarwa." Ya, disebutkan di situ wadz-dzariyati dzarwa, ini demi angin yang menerbangkan debu, ya, wadz-dzariyati dzarwa. Itu aqsamallah, ya, qala muallif, yaitu dalam tafsir Muyassar, bahwasanya aqsamallahu taala biriyah al-muthirat liturab. Itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, dengan riyah, yaitu angin yang menerbangkan muthirat liturab, yaitu menerbangkan debu, ya, muthirat liturab, menerbangkan debu. Dan ini adalah khususan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, dengan makhluknya. Mungkin sedikit tambahan dari apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala tentang wadz-dzariyati dzarwa, ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha jujur, ya, pada perkataannya, pada firman-Nya, itu dengan makhluk-makhluknya yang agung. Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan, ya, di dalam makhluk-makhluknya yang agung ini masalih, yaitu dari maslahat dan manfaat, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu adalah benar, ya, dan bahasanya hari berbangkit atau hari kiamat, ya, itu adalah hari pembalasan, yaitu yaumul hisab, ya, pembalasan, ya, dan hisab atas amalan-amalan. Dan ini pasti terjadi, ya, tidak ada kemustahilan, ya, jadi pasti terjadi, ya, tidak ada yang seorang pun yang bisa menolaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang, ya, hari berbangkit ini, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, dengan makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala telah
melaksanakan atau Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan dalil-dalil dan hujah ya atas orang-orang yang mendustakannya. Ya, jadi di sini ya mukadimah dari apa yang diberikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Kemudian falhamilati wiqra. Ya, falhamilati wiqra, falhamilat di situ adalah sahab. Ya, awan. Falhamilati wiqra, dan awan yang mengandung hujan. Makanya dikatakan di situ ya fasahabu alhamilat tiklan aziman minal ma. Itu sahab. Ya, sahab itu awan yang membawa. Jadi membawa tiklan aziman. Itu tiklan aziman, itu barang yang sangat besar, yaitu berat yang sangat agung ya minal ma, yaitu membawa air hujan. Ya, jadi maksudnya adalah membawa air hujan, yaitu sahab, awan yang membawa air hujan, yaitu ya tiklan aziman, yaitu yang berat, yang sangat berat dari ma, yaitu air hujan. Kemudian faljariyati yusra. Kemudian faljariyati yusra, faljariyat di situ adalah kapal-kapal. Ya, jariyat ini yang berjalan ini adalah ya kapal-kapal al-jariyat, yaitu yang berlayar. Jadi jariyat itu yang berlayar, maksudnya yang berlayar di sini adalah kapal-kapal. Yusra itu berlayar dengan mudah. Ya, fasufun, maka di situ dikatakan fasufunu allati tajri fil bihar. Ya, jariyan dza yusrin wasuhulah. Itu sufun, itu jamaknya dari safinah ya, dan ya kapal-kapal yang berjalan fil bihar, itu berjalan di lautan, ya berlayar di lautan dengan berjalan yang dza yusrin wasuhulah, itu dengan mudah. Yusrin dan suhulah itu sinonim ya, sama maknanya. Kemudian fal muqassimati amra. Ya, fal muqassimati amra, yakni muqassimat itu adalah muqassimatnya adalah dan para malaikat, yaitu muqassimat di situ maksudnya adalah malaikat yang membagi-bagi. Ya, muqassimat di situ muannas karena malaikah ya, malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Ya, tuqassim amrallah fi khalqihi. Itu membagi ya urusan Allah Subhanahu wa taala pada ya makhluknya. Ya, pada makhluknya. Kemudian innamatu aduna lasadiq. Ya, sungguh atau hanya saja apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian ya itu lasadiq, yaitu pasti benar ya. Jadi sebagaimana dikatakan di situ dalam Muyassar, tafsir Muyassar, innalladzi tu'aduna bihi ayuhan nas, ya sungguhnya yang dijanjikan pada kalian ya wahai sekalian manusia minal ba'ats, itu yang dijanjikan dari hari berbangkit, wal hisab dan yaumul hisab, lakain. Ini lakain, tentu akan ya terjadi, pasti akan terjadi. Hakun yakin. Ya, itu ya benar adanya dan penuh keyakinan, haku yakin, ini pasti akan terjadi. Wa innal hisaba wa thawaba alal a'mal lakainun la muhalata. Dan sungguhnya hisab ya wa thawab, dan hisab dan pahala atas amalan amalan itu tentu ya pasti akan terjadi dan tidak bisa dihindari. Ya, tidak bisa ya dihindari. Ya, ini innama tu'aduna lawaqi'. Kemudian was-sama'i dzatil hubuk. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dengan sama, yaitu dengan langit yang memiliki Dzatul Khalaq Al-Hasan Al-Mustawi. Ya, jadi langit itu memiliki ya memiliki bentuk yang yang indah. Ya, wasama'i dzatil hubuk, yaitu memiliki al-hubuk, yaitu jalan-jalan yang indah. Ya, memiliki jalan-jalan yang indah. Ya. Wa aqsamallahu taala, sebagaimana dalam tafsir Muyassar disebutkan, wa aqsamallahu taala bisama. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit. Ya, dzatul khalaq, yaitu yang memiliki yang memiliki ciptaan yang bagus, yaitu memiliki jalan-jalan yang bagus. Innakum ayyuhal mukadzibun. Nah, ini yang ayat setelahnya, innakum lafi qaulin mukhtalif.
ya, innakum sungguhnya kalian, ya, yaitu orang-orang musyrik, la fi qaulin mukhtalif. Itu kalian apa? Dalam ucapan, ya, dalam ucapan kalian apa? Berbeda-beda pendapat. Ya, kamu benar-benar, yaitu kalian benar-benar dalam keadaan apa? Berbeda-beda pendapat. Ya, di sini apa dikatakan? Yaitu innakum ayyuhal mukadzibun la fi qaulin muttarib. Yaitu sungguhnya, ya, kalian wahai mukadzibun, yaitu orang-orang yang mendustakan, sungguh kalian itu pada perkataan yang guncang. Ya, fi hadzal Qur'an. Ya, pada Al-Qur'an wa fi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, yaitu apa perkataan mereka? Ya, fi qaulin mukhtalif, ya, dalam mukhtasar innakum ya ahla Makkah la fi qaulin mutanaqid mutadharib. Ya, sungguhnya kalian wahai ahli Makkah, penduduk Makkah, ya, kaum musyrikun yang Quraisy, ya, mereka apa? Mereka itu apa? Dalam pendapat yang dalam perkataan yang mutanaqid, yaitu saling mutanaqid. Apa mutanaqid? Apa mutanaqid? Tanaqadu, ya, tanaqadu, tanaqudan. Apa? Apa Ahmad? Hah? Yang saling bertentangan. Jadi kalian apa? Ya, pendapat kalian atau perkataan kalian ini mutanaqid, itu saling, ya, bertentangan, mutadharib. Itu apa? Semakna juga. Ya, taratan ya taqulun, yaitu kadangkala kalian katakan apa? Engkau mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah sihrun. Ya, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah sihir. Tadi kan dikatakan dalam apa? Dalam Muyassar, yaitu mereka itu apa? Ya, dalam Quran mereka muttarib perkataan mereka, yaitu, ya, goncang perkataan mereka. Yaitu bahwasanya Al-Qur'an itu sihir. Wa taratan mengatakan bahwasanya Quran itu adalah syair. Ya, syair-syair. Kemudian mereka mengatakan wa taqulun ya Muhammad sahir. Ya, kalian mengatakan pada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW itu adalah sahir, yaitu tukang sihir. Wa taratan syair. Kemudian apa? Kalian katakan apa? Nabi Muhammad itu adalah tukang syair, ya, tukang apa? Penyair. Ya, ini bisa dipahami di sini. Ya, jadi perkataan mereka pada Al-Qur'an bahwasanya Quran itu adalah sihir. Ya, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah syair. Kemudian perkataan mereka kepada apa? Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang tukang sihir, ya, atau dikatakan juga, ya, seorang penyair atau seorang yang gila. Ya, ini perkataan mereka, yaitu orang-orang, ya, kaum kufar Quraisy. Ya, kepada, dan terkadang mereka mengatakan Nabi Muhammad itu apa? Majnun, yaitu seorang yang gila. Ini apa yang dikatakan oleh, ya, orang-orang musyrikin. Kemudian yusrafu anil Qur'an war Rasul sallallahu alaihi wasallam mansurifa anil iman bihima. Ya, maka akan dipalingkan orang-orang yang apa? Ya, dari Al-Qur'an dan dari Rasulullah SAW itu apa? Berpaling. Ya, dari apa? Dari beriman dan dari mengimani dan apa? Membenarkan, ya, kepada keduanya. Ya, mereka akan dipalingkan dari beriman, ya, dengan keduanya. Ya, sebagaimana dikatakan, yaitu yu'faku anhu man ufik, dipalingkan darinya Al-Qur'an dan Rasul orang-orang yang dipalingkan. Kemudian li'iradihi an adilatillah wa barahini al-yakiniyah. Ya, falam yuwaffiqillah, falam yuwaffaq ilal khair. Ya, dikarenakan mereka itu apa? Berpaling li'iradihi, ya, an adilatillah. Itu karena mereka itu apa? Berpaling dari dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan pada mereka. Wa barahin, itu juga semakna, yaitu dari hujjah, ya, al-yakiniyah, yang itu adalah, ya, pasti, suatu yang suatu yang diyakini dengan pasti. Falam yuwaffaq ilal khair, ya, sehingga mereka itu apa? Tidak berikan, ya, taufik, yaitu kepada kebaikan. Kepada kebaikan. Kemudian kutilal kharasun, ya, lu'inal kadzabun. Itu kutilal kharasun, yaitu adalah lu'ina al kadzabun, yaitu apa? Dilaknat orang-orang yang
mendustakan orang-orang yang berdusta, adzanun ghairal haq, mereka yang menyangka dengan sangkaan yang tidak benar. Jadi mereka yang menyangka dengan sangkaan yang tidak benar, yaitu orang-orang yang yaitu mendustakan, orang-orang yang berdusta, yang mereka mengatakan pada Al-Qur'an ya, dan juga pada nabinya dengan apa yang mereka katakan sebagaimana telah disebutkan, mengatakan pada Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an adalah syair, Al-Qur'an adalah sihir. Kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW bahasanya Rasulullah SAW adalah ya tukang sihir, tukang tenung, atau seorang yang gila, atau Rasulullah SAW seorang ya penyair. Ya. Kemudian alladzina hum fi ghamratin sahun. Jadi mereka ini apa? Fi ghamratihim alladzina hum fi ghamratin sahun. Yang mereka ini apa? Mereka hum fi lujjatin minal kufri wad dhalalah. Mereka ini ya berada dalam lautan kekufuran dan apa? Dan kesesatan. Ghafiluna mutamadun. Mereka apa? Ghafilun. Ghafilun mereka adalah lalai, dan mereka itu apa? Mutamadun, ya terus menerus atau senantiasa dalam kelalaian. Jadi mereka senantiasa ya dalam kelalaian. Dikatakan mereka adalah alidina hum fi jahlin ghafilun. Mereka itu berada dalam kebodohan, mereka lalai ya anidaril akhirah. Itu mereka lalai dari ya kampung akhirat. La yubaluna biha. Itu mereka tidak apa menghiraukan dengan apa? Dengan kampung akhirat, yaitu untuk mempersiapkan bekal ya menuju kampung akhirat. Kemudian yas'aluna ayyana yaumuddin. Jadi mereka bertanya ya kapan ya hari berbangkit itu, ya tentang hari kiamat. Kemudian apa dikatakan yas'aluna yaumuddin, yas'aluna haula'al kadzabun. Jadi mereka para pendusta ini bertanya tentang apa? Soal istibad wa takdzib. Yaitu apa? Soal pertanyaan istibad. Istibad yaitu menganggap jauh. Wa takdzib yaitu adalah untuk mendustakan. Artinya apa? Mereka ini tidak ya mengimani akan adanya apa? Hari berbangkit, yaitu istibad. Bahwasanya hari berbangkit itu tidak menganggap jauh, yaitu menganggap apa? Tidak mungkin hari kiamat itu terjadi. Dan juga mereka itu apa? Takdzib, untuk mendustakan hari berbangkit. Ya, jadi soalnya ini adalah sebagai bentuk apa? Olok-olokan. Ya, sebagai bentuk adalah olok-olokan. Mata yaumal hisab wal jaza. Kapan hari hisab dan juga hari pembalasan? Ya, kemudian dikatakan yaumahum 'alan nari yuftanun. Ya, itu yaumal jaza, yaum yu'adzabuna bil ihraq bin nar. Ya, kemudian dijawab bahwasanya hari pembalasan itu adalah pada hari apa? Yaumun yu'adzabuna bil ihraq binar. Yaitu mereka itu akan diadab dengan apa? Dibakar dengan api neraka. Ya, mereka itu akan dibakar dengan apa? Dengan api neraka. Akan dibakar dengan api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab mereka dari perkataan mereka, yaitu bahwasanya mereka itu adalah akan diadab, akan disiksa dengan ya dengan api neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka wa yuqalu lahum dzuqu adzabakum, yaitu rasakanlah ya adab kalian alladzi kuntum bihi tasta'jiluna fid dunya, yaitu rasakanlah ya adab kalian yang kalian apa meminta untuk apa ya disegerakan ya adab itu di dunia. Ini kebodohan mereka ya meminta untuk disegerakan ya adab mereka di dunia sebelum apa adab mereka yang sangat keras di akhirat. Ya, sebelum adab pada mereka ya di akhirat. Maka ini ya tafsir dari ayat 1 hingga ayat 14, yaitu bahasanya dikatakan kepada mereka duku adzabakum, ya yang dulu mereka mintanya untuk disegerakan, ya untuk disegerakan. Dan ini mereka apa dulu ya untuk sebagai olok-olokan, ya karena memang orang kafir musyrik Quraisy ya mereka mengingkari akan hari berbangkit. Karena mereka mengingkari apa? Hari berbangkit. Ya, maka ini adalah ya yang kita baca pada kesempatan hari ini tentang faedah ya dari surat Adz-Dzariyat sebagaimana telah kita sampaikan di muka, dan juga tafsir muyasar dari ya ayat-ayat
yaitu dari ayat 1 hingga ayat 14. Insyaallah kita cukupkan di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.